Halo guys. Pilih kartu kali ini temanya next chapter ya. Chapter berikutnya dalam kehidupan. Apakah ada pertumbuhan? Apakah ada perubahan? Ataukah stagnan? Dan kalau stagnan, apa yang harus diperhatikan? Di sisi mana yang harus dirubah supaya tidak stagnan lagi? Tapi untuk advice-nya, kalian bisa nontonnya nanti di video lanjutannya, yang kalian bisa join ke membership, klik link yang ada di bawah video ini. Oke? Ini adalah pilihannya. Kartu pertamanya ada friend. Di sini ada conversation. Ini ada lover. Dan yang terakhir ada journey. Oke? Kalau kalian masih butuh waktu untuk lihat, kalian bisa pause videonya. Setelah udah mantep, baru di play lagi. Oke? Seperti biasa, kita mulai dari kartu pertama. Friend. Trusting your intuition, following your bliss, and giving birth. Okay. Reveal what needs to be seen. Open up to change. Take a breather. Okay. One card from the tarot. The moon. Oke. Ini kalau aku lihat dari kartunya itu in between. Apa maksudnya in between? In between itu kamu lagi ada di tengah-tengah, tapi arahnya ke arah kemajuan, ya. Aku nggak ngelihat kartu ini stuck, nggak. Tapi apa yang harus kamu lakukan untuk suatu perubahan ini yang harus kamu prioritaskan kalau aku lihat. Jadi kamu harus tahu di mana poin-poin yang memang harus kamu lakukan atau harus kamu pikirkan, harus kamu prioritaskan. Nah, itu kamu harus tahu. Trusting your intuition. Di sini dibilangnya yang paling gampang ya adalah dengan cara misalnya meditasi atau berdoa untuk benar-benar lepasin apa semua keinginan kamu, tapi fokus ke jawaban dari dalam. Memang ini hal yang kayak gini memang nggak mudah.
Karena untuk kita netral aja udah susah sebenarnya. Tapi itu harus dipraktekin. I mean like kamu harus belajar untuk membuat dirimu itu netral. Karena pada saat kita menginginkan sesuatu dan kita attaching diri kita ke apa yang kita inginkan itu, desire itu, kita nggak akan bisa netral. Kalaupun misalnya kamu pengen meminta satu pertanyaan, meminta jawaban misalnya, from the universe, from God, like aku menginginkan ini misalnya, aku menginginkan A, lalu apa yang harus aku lakukan untuk aku bisa ke sana? Dan kamu nggak usah mikirin jawabannya dalam bentuk apa. Intinya sending. Ibaratnya kalau kamu berdoa ya kamu berdoa sama Tuhan, minta ditunjukkan. Nah nanti arahnya gimana, jawabannya gimana kan kita nggak bisa atur, benar nggak? Lepaskan, biar nanti pelan-pelan ya biar Tuhan yang nge-guide kamu. Oke? Dan juga ikutin kata hati. Kadang orang masih bingung antara ikutin kata hati sama ikutin emosinya. Karena ikutin kata hati itu bukan emosi. Oke? Intinya ya kamu ikutin kata hati, following your bliss. Apa yang menurut kamu inginkan. Tapi di sini aku nggak mau ngawang-ngawang ya. Aku selalu ngajarin orang jangan ngawang-ngawang. Following your bliss ini apa yang kamu inginkan. Kamu punya mimpi apa? Ya, pingin jadi apa misalnya? Pingin jadi YouTuber misalnya. And then kamu harus tahu. Untuk kamu pengen jadi YouTuber, kamu pengen bikin YouTube channel kamu itu tentang apa? Nah, kalau konsepnya nggak ada kan susah. Nggak akan maju. Ya kan? Tapi harus punya konsep. Konsepnya itu apa? Gitu loh. So, jadi mulai pelan-pelan kamu ngarah ke apa yang kamu inginkan dan apa yang harus kamu lakukan. Ini kita bilang ya defining apa yang pingin kamu buat gitu. Dan aku ngeliat di sini reveal what needs to be seen. Bagian dari diri kamu yang sebelah mana, talenta kamu, aptitude, kebiasaan kamu, kemampuan kamu yang mana yang pingin kamu keluarkan. Open up to change. Walaupun misalnya sesuatu yang kamu ngerasa aduh aku tuh pengen bikin channel masak misalnya contoh, tapi aku tuh belum pinter-pinter banget. Ya udah nggak apa-apa, sambil kamu bikin sambil kamu terus belajar, baca-baca resep baru, lihat-lihat dari YouTuber lain, cari inspirasi. Memang harus seperti itu. Ibaratnya namanya kalau misalnya ya ini kan contoh ya, kalau misalnya kamu mau jadi content creator ya kamu harus tahu kamu mau konten apa. Walaupun kamu merasa oh gue belum expertise nih di sini, kamu kan bukan like educate people buat beda ya kalau mengedukasi orang dalam hal-hal tertentu, tapi itu aja juga orang yang jadi edukator aja tetap harus terus belajar gitu loh. Jadi ya memang kamu harus terus ngegali diri kamu di bagian mana yang kamu ngerasa kurang dan konten-konten seperti apa yang kamu mau bikin. Contoh, atau kamu merasa pengen jadi penulis, ya berarti mulai dari sekarang salah satu yang harus dimilikin sama penulis itu ya dia mau menulisnya buku seperti apa, ya kan? Apakah model yang novel, apakah yang non fiksi gitu loh. Terus gaya tulisannya mau yang seperti apa. Dan memang untuk jadi penulis harus banyak baca buku misalnya. Ya walaupun kamu misalnya aduh aku tuh pengen jadi author tapi aku tuh malas baca buku, ya nggak bisa. Kamu harus adaptasi untuk suatu perubahan gitu loh. Take a breather. Jadi maksudnya lebih ke arah ya ini kan kalau kita bicara project itu jangan kamu harus dalam waktu dekat. Banyak orang yang suka salah tuh kayak gitu tuh. Karena mereka menganggap ya segala sesuatu harus cepat. Bukan masalah cepatnya, tapi masalah pada saat kamu konten, kamu mengupload konten kamu bermanfaat nggak buat orang, disenengin nggak sama orang, gitu loh.
Kalau konten-konten yang nggak bermanfaat ya cepat atau lambat pasti mungkin ada boomingnya, tapi nantinya juga akan hilang, turun gitu. Jadi kamu juga harus tahu kamu mau ngapain gitu loh. So trusting your intuition, kamu pengennya kemana, bukan hanya sesuatu yang meledak-ledak lantas abis itu dopaminnya turun and then melempem lagi. Dan di sini ada kartu The Moon. Aku ngelihatnya tuh lebih ke arah kamu tuh masih bingung, mungkin masih meraba-raba. Sebetulnya gaya kamu mau yang kayak gimana, nggak apa-apa gitu loh. Namanya juga masih baru, sampai kamu nanti nemu ya kan. Kalau misalnya kamu mau jadi seorang penulis ya sama. Nah kamu belum membuahkan buku sama sekali, ya nggak apa-apa. Berarti kamu harus mulai lihat kamu udah tahu misalnya pengen nulis apa. And then lanjutnya apa? Ya kamu harus banyak baca. Kamu harus tahu penulisan kamu mau gayanya seperti apa. Ya memang harus ada flow-nya, harus ada pembelajarannya gitu. Buat apa kamu nulis buku tapi akhirnya dikasih reviewnya jelek sama orang karena bukunya nggak berbobot misalnya. Buat apa juga kan gitu. So preparing yourself, giving birth. Ini orang giving birth di sini tapi dia masih ada di dalam. So berarti belum ada perubahan yang signifikan, tapi masih ibaratnya kalau makanan tuh lagi dimasak kayak gitu. Okay? So seperti biasa kita lihat ke readingan lanjutannya yang kalian bisa tonton di membership. Okay? And thank you so much guys for watching, and I'll see you next video. Bye. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2, conversation. Standing firm. Mending bridges. Following your bliss. Leave the past behind. Take a reality check. Talk less, feel more. Okay. Eight of Cups. Okay. Yang aku lihat di sini tadi begitu aku keluarin kartu ini, aku lihat adalah orang yang cukup idealis. Oke, sebentar. Okay. So, aku ngelihat gini. Ini aku ngomongnya masih secara umum ya, secara general ya. Belum mengerucut. Gini, aku tadi ngeliat ini tuh aku ngerasa kayak oke, ini orang masih very idealist. Salah nggak sih jadi orang idealis? Enggak sebenarnya. Tapi terlalu idealis juga kita jadi kaku. Kita jadi malah nggak flowing gitu loh. Malah akhirnya kita jadi sakit sendiri karena idealis itu kan jatuhnya jadi kita akan sulit untuk bisa flowing. Kita akan sulit untuk adjusting gitu loh. Tapi kalau in the right amount is okay.
Idealisme itu sebenarnya perlu, harus ada sebenarnya. Itu kan bentukan prinsip sebetulnya. Tapi ya ada reality check nih di sini. Apakah idealnya kamu ini cuman keras kepala atau sebetulnya emang apa yang kamu pikirkan itu benar? Karena aku lihat di sini kamu kesulitan. Nah, ini yang nomor 2 ini jujur aku bilang ini stagnan. Ini nggak maju, ini stagnan. Mending bridges antara realita sama apa yang kamu inginkan, ini masih ada gapnya. Nah, gapnya ini yang harus kamu cari. Leave the past behind. Banyak orang bilang masa lalu itu mencerminkan apa yang kita ketemu sekarang gitu. Aku nggak bilang it's completely wrong, tapi aku juga nggak bisa bilang it's completely right gitu. Karena kita belajar dari masa lalu kesalahan, iya. Tapi kadang cara kita belajar itu juga belum pas. Malah akhirnya membuat kita terlalu kaku. Misalnya orang merasa, oh dulu gue pernah diselingkuhin, berarti sekarang gue harus jaga hati. Bener salah? Salah. Salah. Oke? So, talk less, feel more. Pas aku lihat kartu ini tadi, talk less, feel more, aku ngelihatnya bukan masalah talk less-nya. Tapi lebih kepada kamu lebih banyak punya pemikiran-pemikiran tertentu. Jadi kamu berusaha untuk logis atau rasional, tapi justru itu malahan yang kita rasional itu harus. Tapi supaya kita nggak halu. Tapi ada hal yang dinamakan irrational. Ada yang namanya illogical atau logical fallacy. Jadi apa yang kita anggap logis karena masa lalu. Yang tadi contoh yang paling gampang. Oh, gue pernah diselingkuhin. Berarti sekarang gue harus menjaga hati. Gue harus nggak boleh gampang percaya sama orang. Salah aku bilang. Itu buat kamu itu logis. Padahal itu logical fallacy. Logis karena adanya satu cerita di masa lalu yang belum selesai sebetulnya. Tapi kamu akhirnya menganggap itu suatu kebenaran. Dan ini terjadi sama banyak orang. Gitu loh. So, aku lihat di kartu ini, ya aku bisa bilang stagnan. Kartu kedua ini stagnan. Orang yang lagi stagnan karena pemikirannya sendiri. Kamu coba coaching deh. Biar apa yang salah di pikiran kamu itu bisa dikasih tahu yang benernya itu bagaimana. Setidaknya saat kita mencoba untuk oke, apa yang gue pikir bisa jadi salah kan. Oke, gue pengen denger deh coach ini ngomongnya apa. Make sense gak buat gue? Kalau gak make sense, ya gue tanya, kenapa dia berpikir begini? Alasan dia apa? Reasonnya dia apa? Itu kalau kamu mau berpikir rasional. Orang rasional itu harus membuka kemungkinan. Dia juga bisa salah. Dia juga belum tentu pasti benar. Gitu loh. Karena kadang apa yang kita anggap itu logis. Kita anggap itu logis, tapi kita tidak mempertimbangkan faktor lain, emosi, masa lalu, hurt, fear, dan segala macam. Kita tidak mempertimbangkan itu. Orang yang membuat satu kesimpulan, kalau dia tidak melihat itu secara komprehensif juga akhirnya bisa jatuhnya logical fallacy. Nah, jadi lebih baik kamu bertanya dibanding kamu mentok. Kamu yang paling tahu loh rasanya, kamu sebenarnya stagnan atau tidak. Tinggal jujur aja sama diri sendiri. Kalau kamu nggak ngerasa stagnan ya sudah. But sometimes it's a good thing to question. Jangan terlalu keras juga gitu. Kita harus membuka kemungkinan bahwa bisa jadi gue salah. So kalau aku lihat di sini ya kalau kamu tidak merasa kamu stagnan ya udah. Gitu. Tapi kalau aku lihat dari kartunya sih iya, orang yang lagi stagnan. Orang yang lagi, kalau menurutku, terlalu idealis sama pikirannya, yang bahkan untuk membangun jembatan ke masa depannya itu dia kesulitan.
Ini sebenarnya kalau udah kayak gini ada peran ego yang bermain, iya. Nah makanya aku bilang mungkin ada baiknya kamu coaching biar kamu jadi tahu. Oke coach, pikiran gue kayak gini tuh benar apa enggak? Kalau salah, salahnya di sebelah mana? Yang benernya gimana? Itu kan namanya proses orang belajar ya. Jadi kalau ada yang salah pun diperbaiki. Nggak harus malu, nggak harus apa. That's learning process. Semua orang ngelewatin itu. Oke, dan main energinya Eight of Cups. So Eight of Cups ini something that you have to leave behind, moving on to something else. Gitu loh. Bisa jadi ini bicara tentang bukan orang, bukan apa, tapi bicara tentang idealismemu sendiri. Bukan situasi, bukan orang, bisa jadi idealisme kamu sendiri. Oke, so kita lanjut ke readingan berikutnya di membership. Kamu bisa nontonnya di membership. So thank you so much guys for watching. Untuk yang belum member, kalian bisa klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3, lover. Yeah, making a difference. Breaking barriers. Trusting your intuition. Forgive. Take reality check. Ini juga aku bilang stagnan. Trust the universe. Oke, Queen of Cups. Queen of Cups, dan di sini juga ada full moon in Pisces. So, aku ngelihatnya lebih ke open your heart sih. Something that you have to forgive. Aku nggak tahu itu apa. Mungkin ada sesuatu di masa lalu kamu, atau mungkin bahkan dari masa kecil kamu yang, atau mungkin dari ya orang-orang masa lalu kamu, mantan kamu, teman kamu, mantan bos kamu, or siapapun itu. Yeah, some or a situation, maybe it's not a person but it's a situation. There is something that you have to forgive for you to actually liberate. Liberation itu orang yang sudah melepaskan apa yang sudah menjadi masa lalu dan dia siap untuk ke depan, karena dari semua kita ngomongnya tali-tali, chain ya, yang mengikat dia, rasa benci, rasa marah, apa emang mengikat dia sudah lepas. Itu namanya liberation, kebebasan, melepaskan, liberate, freedom. Okay, in order to be free, in order to liberate or to achieve the liberation, you need to forgive. You need to forgive. It's not easy, I know. But kalau kamu tidak melakukannya, ya yang rugi kamu sendiri. Your past experiences, maybe since you were a kid or a child, maybe itu bukan salah kamu, ya. Saat kamu mungkin masih kecil banget, ya, kamu diperlakukan apa? It wasn't your fault. But now, kamu sudah lebih dewasa untuk
memperbaiki diri kamu, untuk membuat dirimu bahagia. Itu tanggung jawab kamu. It's your responsibility. Blaming would not bring you anywhere. Okay, take a reality check. Dimana mungkin kamu harus ada di sini, ada making a difference. So, maybe selama ini apa yang kamu lakukan belum ada perubahan karena mungkin approach-nya masih belum tepat. Banyak orang yang coba ini itu meditasi kok nggak bisa ya, kok gini nggak bisa. Nggak proper aja. Bukan caranya salah, tapi kitanya yang mungkin cara kita yang belum benar. Breaking barriers, berarti di sini ada kartu ini keluar, berarti masih banyak barrier di dalam diri kamu, masih banyak kayak tembok-tembok di dalam diri kamu. Ya, aku suka bilang sama orang yang masih banyak seperti itu, mereka cuman hidupnya secara autopilot sebenarnya, karena mereka tidak consciously choosing growth, mereka tidak living the life. They're just, wake up, do stuff, routines, udah. They're not really living a life. So, satu kata sih buat kartu spread ini. Whatever that has happened in your past, open your heart. Aku tahu ini gak gampang karena it's a process sih. So, kamu either coaching atau kamu terapi. Setidaknya, you give something for yourself. Dengan kamu terapi atau dengan kamu coaching, itu menandakan kalau kamu mencintai dirimu. Kamu mau berusaha untuk punya kehidupan yang lebih baik. Kamu berusaha untuk diri yang lebih baik. Itu kan namanya orang mencintai dirinya. Dengan dia memperbaiki diri, dia minta orang lain yang punya kapabilitas untuk membantu dia, itu kan namanya orang sayang sama dirinya sendiri. Itu bentuk cinta loh. Karena dia tahu, gue harus berubah, gue harus bisa. Kalau enggak, gue akan begini terus, namanya gue gak sayang sama diri gue. Setidaknya, kamu juga punya support system. Ada orang yang memahami kamu. Ada orang yang bisa membantu kamu untuk bisa menjadi diri yang akan satu hari kamu banggakan. Jadilah seseorang yang suatu hari akan kamu banggakan. Hidup ini sebentar. Kalau kamu tidak merubahnya dari sekarang, kamu nggak take a proper action, conscious, mau sampai kapan? Ya semua sih terserah kamu, ya. But this is what I read, ya. So aku ngelihat di sini situasi masih stuck. Bukan berarti nggak akan ada kemajuan, tapi harus ada sesuatu yang diberesin dulu, baru pintu itu akan terbuka. Oke, aku sering banget bilang sama orang-orang, Tuhan itu adil. Tuhan akan membuka pintu untuk kepada siapa yang siap. Dan satu hal yang aku suka banget dari awal pertama kali aku punya niatan untuk merubah diri, bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubahnya sendiri. Tuhan tidak ada ikut campur sama perubahan diri kita. Kita mau bahagia atau tidak, Tuhan gak ikut campur. Kitanya nunjukin dulu kalau kita pingin berubah, kita pingin ada perubahan, Tuhan akan ngebantu. Tapi kalau kitanya gak berusaha maksimal, kalau selama ini kamu bilang kamu udah nyoba, mungkin cara yang lain yang harus kamu coba. Mungkin belum pas sama kamu. Itu aja. Orang itu kan belajar itu kan juga banyak macam. Kadang kita mungkin satu orang cocok sama coach ini, satu orang nggak cocok, satu orang cocoknya sama yang ini. Dokter pun sama yang ini orang cocok, sama ini orang nggak cocok. Bongkar pasang. Itu udah biasa dalam hidup. Sama kayak makanan, kamu suka makanan A, teman kamu gak suka. Kan bukan berarti makanan yang kamu makan gak enak. Ya bukan taste dia aja. Gitu loh. So,
The thing is ada kartu ini juga aku merasa this is a healing card juga. Lebih ke arah open your heart sih sebenarnya. But open your heart is a healing thing actually. Orang yang udah healed itu baru bisa akan membuka hatinya kan. Mungkin kamu merasanya kamu sudah, padahal sebenarnya mungkin belum. Ya well, nggak ada salahnya kamu merecek lagi ke orang yang ngerti. Oke? So, untuk readingan lanjutannya seperti biasa bisa dilihat di membership. Untuk yang belum member, kalian bisa klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Oke? So, thank you so much guys for watching and I'll see you in the next video. Bye. Oke. Untuk nomor 4 yang terakhir yang milik kartu Journey, kita lihat. Launching your journey. Rising above, trusting your intuition. Dari tadi keluar mulu nih. Okay. Take a breather. Attend to the details. And step into your power. Nice one. Oke, nomor 4 aku ngelihatnya kalian dalam posisi growing. Congratulations. That rebirth. Oke. Ya, posisinya growing, transformatif. Oke. Step into your power. So, rising above, bagus banget. Launching your journey. Pastikan apa yang pingin kamu lakukan. Dan lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Oke, proses ini bakal menjadi proses besar buat kamu, mau dalam aspek apapun ya, mau itu dalam hubungan, mau itu mungkin kalau ngomongin tentang hubungan kamu sekarang juga lagi banyak belajar tentang how to have a healthy relationship, atau dari kerjaan juga, atau mungkin dari diri kamunya sendiri, walaupun kamu belum punya target atau belum punya goal ya, you just think like, okay, pokoknya aku pingin belajar memperbaiki diri. That's a good thing too. Itu growing, ya kan? Dan attend to the details. Di sini dibilangnya kadang kita cuma ngelihat apa yang besar. Ini banyak kesalahan banyak orang itu gini. Either mereka lihatnya terlalu detail, atau mereka terlalu melihatnya bigger picture doang, tapi nggak tahu detailnya gimana. Oke, yang bagus itu ya harus dua-duanya. So di sini aku ngelihat kamu udah tahu kamu mau lebih baik dan segala macam. Kamu juga punya courage, kamu juga udah punya kemantapan hati. Tapi di sini dibilang attend to the details. Jangan cuma mikir aku pengen lebih baik, tapi apa yang di sisi mana yang secara detail kamu mau perbaiki. Karena kadang orang itu ya itu cuma ngeliat luarnya doang. Oke, aku mau lebih baik, aku akan begini. Kadang mereka lupa untuk ngeliat lebih ke detailnya. Pada akhirnya nanti begitu mereka kepentok satu masalah, mereka bingung. Karena mereka tidak terbiasa ngeliat detail. Mereka tidak biasa ngeliat
perubahan itu sebagai satu proses penjajakan, bukan keseluruhan, bukan kita ngelihat dari 1 sampai 100, tapi 1 kita ngerti baru naik lagi, 2 kita ngerti baru naik lagi, kayak gitu loh. Jadi semua itu harus selesai, graduate dari setiap tingkatan. Itu namanya kamu juga attend to the details. Kamu juga tahu persis bagaimana memperlakukan. Misalnya kalau misalnya ini contoh ngomongin tentang pasangan. Oh, aku udah tahu dulu aku tuh mungkin terlalu nuntut, aku terlalu gini. Oh, bagus gitu. Berarti kamu sudah kurang lebih secara overall kamu belajar untuk oh jadi ini begini. Mungkin kamu masih belum tahu belajar tentang bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana menjadi engaging into conversation, bagaimana when you deal, how you deal with kalau dia yang lagi nggak bisa ada buat kamu, ibaratnya belajar lebih detailnya aja gitu loh. Secara overall udah bagus kalau aku lihat, tapi karena ada kartu ini aku ngelihat yang harus kamu fokusin sekarang, karena aku ngelihat di sini courage-nya udah cukup baik ya, courage-nya udah ada. Tinggal lebih ke arah detailnya aja. Jadi ibaratnya kalau kamu bikin baju, kamu udah tahu nih, oh aku pengen bikin baju dress, ya kan? Oh jadi di kepala kamu udah tahu, kamu bikin baju perempuan, bentuknya dress. Nah tinggal detailnya, kamu mau yang seperti apa? Ada kantong nggak? Roknya ada bunganya nggak? Kerahnya ada rendanya nggak? Nah itu kan detail. Nah detailnya ini yang kamu harus pelajarin. Mungkin bikin dressnya kamu udah tahu, bikin baju perempuan yang kamu udah tahu gitu loh. Tapi detailnya ini mempercantik lagi itu bagaimana gitu loh. Nah kalau buat kalian yang perempuan, in terms of relationship, aku punya kelas-kelas yang bisa kamu ikutin ya. How to be a high value woman, lebih detail lagi seperti apa inside the mind of high value woman. Nah, kamu tinggal belajar secara detailnya kayak gitu. Apa aja sih yang ada di pikiran seorang high value woman? Kenapa dia bisa disebut high value woman? Lebih detailnya lagi. Bagaimana saat kamu dating sama cowok, kamu memahami psikologi laki-laki itu seperti apa? Aku juga punya videonya, kelasnya itu 7 fase pria jatuh cinta. Jadi dengan kamu mengenal detail-detail itu, pengalaman kamu lebih banyak, pengetahuan kamu lebih banyak. Karena semakin banyak kita punya pengetahuan, semakin kita akan jauh lebih confident saat kita menjalani. Betul? Saat kamu tahu gitu loh, siapa yang kamu hadapi, saat kamu mau diskusi di ruang publik dengan siapa kamu mau berdiskusi, topiknya apa, pertanyaan-pertanyaannya akan seperti apa, dalam konteks seperti apa, dan kamu ekspertis di situ. Kamu nggak akan takut menghadapi pertanyaan apapun, karena kamu ekspertis di situ. Gitu loh. So, bikin dirimu seperti itu. Attend to details. Oke, semakin kamu tahu, semakin kamu akan lebih confident, kamu akan lebih pede pada saat situasi itu ada di depan mata kamu. Oke, ini courage udah bagus kok. Oke, kita lihat di readingan lanjutannya. Yang belum member, kalian bisa member dulu. Klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Oke, so thank you so much guys for watching, and I'll see you next video.